Ya klip aing dari jelek bangsa. Nggak sanggup seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang jangan pinjamkan data kalian mulai sekarang. Kalau tidak, ini efeknya. Nah, seperti apa itu informasinya kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya ya ada seorang teman yang membagikan bahwa keren ya, saat ini pinjol sudah sampai kecamatan. Dia difotoin sama DC-nya yang sudah sampai kecamatan untuk memverifikasi datanya dan minta izin buat datang ke rumahnya. Nah, seperti informasi ini ngeri-ngeri sedap cuy, gebrakan DC yang satu ini sampai nyari informasi di kecamatan. Untuk kalian area Kabupaten Demak, sudahkah ada yang seperti itu DC-nya sampai ke kantor kecamatan guna mencari informasi alamat nasabah? Nah, seperti ini DC-nya lagi foto kalau dia sudah datang ke kecamatan dan menginformasikan sedang mencari atau memvalidasi data kalian. Alhamdulillah banyak yang udah pinter sekarang, banyak mengatakan ini foto pernah yang di kecamatan dikirim ke gue juga beberapa hari lalu dan informasinya tidak ada satupun yang datang. Terus lagi yang mengatakan mana ada DC kirim foto ginian. Lagian mau percaya-percaya aja seperti ini, ngapain juga DC ke kantor kecamatan. Nah, buat kalian semuanya, kalau udah bawa kecamatan lurah segala macam itu pasti hoax semua. Nah, itu adalah template teman-teman ya, hoax, jadi jangan dipercaya. Nah, saran dari saya berkali-kali selalu sampaikan, kalau ada WA DC mengancam kalian jangan pernah dibaca. Ya, kalaupun dibaca abaikan saja, karena WA dan ancaman DC itu sifatnya hanya untuk menakutin kalian. Kalau ada yang seperti ini sudah banyak sekali yang bilang itu template, tidak pernah datang, bahkan walaupun bahasanya sama seperti bahasa daerah kita, dia tidak pernah benar-benar datang sampai ke rumah kita. Jadi jangan dipercaya teman-teman ya. Dan update lagi buat teman-teman di daerah Jabodetabek, saat ini sudah bukan 1-2 orang yang ke saya bahwa DC Orange sudah mempekerjakan pihak ketiga untuk datang ke rumah kalian. Dan rata-rata banyak yang bilang pihak ketiganya ini baik, cuman datang konfirmasi alamat rumah terus langsung foto dan dia pergi. Cuman saya sarankan kepada kalian jangan pernah kasih uang bensin ataupun uang rokok. Ingat teman-teman ya, kalau seandainya kalian ketakutan dengan DC yang datang, cobalah untuk berdamai dengan diri kalian, karena rata-rata orang yang ketakutan datangi DC adalah orang yang belum siap dengan dirinya sendiri ketika galbay. Karena kebanyakan orang yang bilang DC yang datang ke rumah itu berbeda jauh dengan DC yang WA ataupun mengancam rumah kalian. Jadi ingat, bukan hanya Shopee saat ini yang lagi gencar, aku laku pun juga lagi gencar saat ini datang ke daerah Jabodetabek. Seperti info dari teman kita ini, barusan habis kedatangan tamu dari pihak ketiga APK Orange, keterlambatan sudah 90 hari lebih, domisili Jabodetabek. Saya persilakan masuk, alhamdulillah orangnya sopan, cuma tanya kendalanya apa, terus dia bilang bisa cicil sedikit-sedikit di APK, terus dia foto, dia buat laporan dan langsung pulang. Ya, ada yang galbay 1 bulan 2 bulan tuh sudah ramai DC-nya yang datang. Jadi bukan hanya Kredivo, aku laku Shopee sekarang sudah naik brandingnya. Gitu teman-teman ya. Dan lanjut lagi, ini berita tentang ASN, yaitu pegawai negeri sipil, yang mana sebelumnya udah diangkat nih di daerah-daerah lain, yang mana kalau ketahuan pegawainya menggunakan pinjol maka akan diberikan sanksi. Nah sekarang ini di daerah Sumatera Utara sudah hampir sekitar lebih dari 60% pegawai ASN itu sudah menggunakan pinjol. Dan di sini diungkapkan bahwa apabila ketahuan menggunakan judol dan pinjol ilegal maka akan langsung disanksi, terberatnya adalah langsung dipecat. Nah seperti ini yang banyak beredar, yaitu jejak digital pinjol dan judol dalam pantauan PPATK, dan ini informasinya dari Sumut ya, untuk ASN Sumut, dan sekarang sudah beredar ke seluruh Indonesia. Nah di sini PPATK memantau membaca setiap jejak digital rekening, alias PPATK akan memantau melalui rekening kalian dan uang kalian bersumber dari mana saja, kemudian data
ASN terindikasi akan langsung diserahkan kepada pimpinan untuk ditindak. Kemudian sanksi tegasnya adalah UU nomor 20 tahun 2023 dan PP nomor 94 tahun 2023, tindakan disiplin tegas menanti bagi yang mencederai marwah ASN. Dan informasinya sudah ada beberapa di daerah-daerah lain seperti Cilegon dan juga di daerah Sulawesi yang ASN-nya sudah dirumahkan akibat terikat dari pinjol dan judol. Nah itu dia teman-teman ya, jadi bisa kita kategorikan yaitu judol dan pinjol ilegal. Berarti kalau pinjol legal masih diperbolehkan, yang penting sesuai batas. Tapi saya sarankan kepada teman-teman semuanya, saya tahulah kalian yang berbaju dinas pasti memiliki gaji yang tidak sama seperti yang di luar, sementara kebutuhan juga semakin meningkat. Untuk itu baik-baiklah kalian menggunakan uang kalian, jangan sampai ini sekarang lagi jadi sorotan nih, bukan hanya di Sumatera Utara ya, ada di daerah-daerah lain yang informasinya sampai 91.000 pegawai ASN-nya itu terlibat judol dan pinjol, dan efeknya sudah banyak yang dirumahkan. Jadi buat teman-teman saya yang berprofesi seperti ini, mohon untuk lebih hati-hati lagi karena posisi kalian berbeda dengan kami yang pekerja lepas ataupun pekerja kantoran. Gitu teman-teman ya. Dan lanjut lagi teman-teman semuanya. Jadi di sini ada video yang lagi hype banget ya, dimana ada dua orang pemuda-pemudi yang mana ternyata pemudanya ini atau pacarnya ini menjamin datanya kepada si ceweknya ini, dan ternyata dipakai sampai puluhan juta. Pada saat ditagih ternyata dia lebih ganas daripada si ceweknya yang datanya sudah jelek di Slick OJK. Ya slip aing dan jelek bangsat. Nggak sanggup seperti apa. Iya anjing. Assalamualaikum. Mohon dengan sangat kekeluargaan. Ya enggak bisa enggak Bapak tenang. Enggak bisa kan? Bisa Bapak enggak usah nunjuk-nunjuk. Bapak enggak usah nunjuk-nunjuk. Bisa enggak tenang? Saya enggak bisa, Bapak nunjuk-nunjuk saya ya. Bukan, maksud saya begini, tolong ini kan ya, belum selesai. ya tapi anak Bapak tolong dengan sepi, santai. Dicampur. Ini ya, kalau ini udah Gak usah nunjuk, aku gak nunjuk. Iya, Udah diam. buat Kamu kerusuhan diam. bisa dilaporin, bikin kesana. Oh, udah laporin aja, permasalahan jadi panjang, bagus. Malah saya berharap gitu. Biar orang tahu gitu, masalah yang sebenarnya. Kalau dilaporin, Mbak, bahkan kita menunggu. Kita menahan diri untuk tidak mau. Di sini saya mau informasikan, bukan hanya kepada orang lain, ibaratnya pacarnya kepada orang lain, kepada saudara sendiri pun, kepada keluarga kita pun juga hati-hati, karena efeknya adalah ke kita. Apalagi kebanyakan sekali banyak teman-teman yang curhat kepada saya bahwa datanya itu dipakai sama temannya, terus temannya kabur karena sudah gaya tutup lubang dan sudah tidak sanggup lagi bayar, dan temannya bilang nggak apa-apa, galbay aja. Ujung-ujungnya si pemilik data yang paling susah. Jadi untuk itu saya updatekan kepada kalian semuanya beberapa pinjol-pinjol yang memang sudah masuk ke dalam Slick OJK. Di luar dari ini insya Allah masih aman. Jadi kalau seandainya kalian terpaksa sekali sudah meminjamkan data kalian kepada teman kalian, kalian fokus yang masuk ke dalam Slick OJK saja. Selebihnya bisa kalian abaikan. Yang pertama itu adalah KTA Kilat, Kredit Pintar, kemudian Rupiah Cepat, Indodana, Pinjamin, Dana Rupiah. Dana Rupiah lagi gencar teman-teman ya. Jadi jangan kaget buat yang galbay 5 tahun pun saat ini sedang ditagih sampai ke rumah. Jadi kalau kalian minjamin data kalian ke teman kalian, setelah 5 tahun pun yang ditagih itu adalah kalian. Lanjut lagi itu Singa ID, kemudian Isi Cash, Pinjam Yuk, Finplus itu masuk ke dalam Slick OJK, Uang Mi, lanjut lagi itu ada Dana Syariah, Modal Rakyat, Trust IQ atau sekarang yang udah berpindah menjadi Danaku, kemudian itu ada Pinjam Duit, lanjut lagi Cash Cepat, Cicil, Lumbung Dana, Krediwan itu masuk ke dalam Slick OJK, kemudian Solusiku, Cairin, Uku, Kredito ada pun di Shopee. Lanjut lagi itu ada Ivoji, Kredit Fast, Indosaku, Bantu Saku. Kemudian itu ada Samir, Uatas, dan terakhir itu adalah GoPay Pinjam dan GoPay Letter.
Untuk Kredivo, Akulaku, HCI, TikTok Pay Later, Lazada, kemudian semua yang berkaitan dengan bank digital dan juga Pay Later itu semuanya masuk ke dalam Slick OJK. Jadi buat kalian yang sudah terlanjur meminjamkan data kalian kepada teman-teman kalian, kalian fokus yang masuk ke dalam Slick OJK saja. Selebihnya itu kalian bisa abaikan dulu, karena apa? Yang di Slick OJK ini sampai pun kalian galbanya 5 tahun tidak membayarkan, ada sebagian yang memang masih didatangi DC. Salah satunya itu adalah Rupiah Cepat dan Uang Mi. Gitu teman-teman ya. Jadi mulai sekarang mulailah untuk lebih menjaga data diri kalian. Karena apa? Kalau kalian berbaik hati, di luar sana banyak orang yang lebih kejam daripada kalian. Hari ini kalian salaman dengan mereka, besok dia akan meludahi tangan kalian yang sudah membantunya. Jadi berbuat baik itu boleh, tapi ada batasnya. Karena zaman sekarang kalau tidak kita bertahan, kita yang hancur. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, kuat mental. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.